Tahun 2014, Elon Musk pernah nge-tweet, AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Pada waktu itu mungkin orang banyak menganggapnya lebay atau bercanda. Tapi belakangan peringatan Elon Musk ini sepertinya mulai terbukti. Halo pemirsa TSD, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini kita akan berbicara tentang Artificial Intelligence dengan sumber video berasal dari Rumah Editor Channel. Menurutnya para pakar AI mulai ketakutan dengan penemuan mereka tentang AI. Mengapa mereka ketakutan dan apa sebabnya? Untuk lebih jelasnya mari kita simak video dari Rumah Editor Channel berikut ini. 11. Elon Musk pernah nge-tweet, AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Pada waktu itu mungkin orang banyak menganggapnya lebay atau bercanda. Tapi belakangan peringatan Elon Musk ini sepertinya mulai terbukti. Geoffrey Hinton, yang dijuluki Godfather-nya AI, mundur dari Google karena merasa ada yang tidak beres dengan AI. Ia bahkan bersuara di mana-mana untuk memperingatkan bahayanya. You left your job with Google in part because you say you want to focus solely on your concerns about AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? It'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. Buat kalian yang belum sadar, AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan adalah teknologi yang sekarang disematkan hampir di semua platform sosial media dan hampir di semua software komputer. Contoh paling gampang TikTok. Mengapa filter TikTok sekarang bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah bisa kita lakukan? Misalnya mempercantik wajah, memodifikasi wajah, sampai bisa menukar wajah. Karena dia dibantu AI. I can't believe this is a thing. This is what I look like in real life. Are you kidding me? Disebut Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, karena teknologi ini meniru kecerdasan manusia. Makanya salah satu algoritmanya disebut Artificial Neural Network, jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Sebuah algoritma yang mampu mengenali pola suara, gambar, atau data apapun yang diberikan kepadanya. Di dunia otomotif, AI sekarang sudah bisa nyetir sendiri, seperti yang sekarang diterapkan pada taksinya Cina. Gak ada orang, bukan mobil hantu. Di dunia seni, AI juga sudah mulai menggeser peran musisi, desainer, dan editor. Karena AI bisa membuatkan musik lebih cepat, membuatkan animasi lebih keren, dan bisa membantu mengedit foto dan video lebih gampang. No freaking way. Belakangan orang juga ramai membicarakan ChatGPT, sebuah chatbot dengan bahasa manusia yang bisa menjawab semua pertanyaan. Contoh ya, kita kasih soal matematika. Langsung enter. Langsung dikerjain dong sama AM-nya. Yang membuat para programmer kaget, ChatGPT bahkan bisa melakukan coding seperti programmer profesional dalam waktu singkat, yang manusia saja harus berpikir keras untuk melakukannya. Now to change it so it returns it in base. Itu belum seberapa, ada satu yang cukup mengerikan. AI bahkan sudah bisa menembak gambar yang kita lihat tanpa melihat gambar aslinya, hanya bermodalkan hasil scan otak dari AI. The AI then only looks at the brain, does not get to see the original image, and it is asked to reconstruct what it sees. Ini yang membuat Tristan Harris dan Ezra Raskin yang pernah membuat dokumenter Social Dilemma di Netflix baru-baru ini merilis video terbarunya berjudul The AI Dilemma. Mereka menunjukkan banyak data yang akan membuat kita ngeri. Salah satunya mereka menyebutkan bahwa setengah peneliti AI percaya bahwa ada kemungkinan 10% atau lebih manusia bisa punah gara-gara tidak bisa mengontrol AI. Mengapa bisa begitu? Karena data terbaru menunjukkan bahwa kemampuan AI terus meningkat 2 kalinya setiap beberapa bulan. Yang mengerikan, ada prediksi bahwa di tahun 2045 AI akan sampai di titik singularitas. Artinya dia akan menyentuh titik di mana dia akan setara dengan kemampuan semua otak manusia kalau disatukan. Itu yang membuat sebagian orang khawatir AI ini suatu saat memiliki kesadaran seperti manusia dan menyerang manusia seperti di film-film. Elon Musk sendiri pernah nge-tweet Deus Ex Machina. Entah apa maksudnya, tapi ini mengingatkan kita pada film Ex Machina, film tentang robot cantik yang memiliki kecerdasan buatan yang pada akhirnya membunuh penciptanya sendiri. Dan menariknya, Ex Machina pun berasal dari kata yang sama yang diucapkan Elon Musk, Deus Ex Machina, ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya Tuhan yang keluar dari mesin. Kata Deus yang artinya Tuhan dalam film ini dihilangkan, seolah-olah menggambarkan bahwa di dunia AI
peran Tuhan tidak dibutuhkan lagi kalau manusia sudah mampu menciptakan mesin berkesadaran. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of God. Benarkah AI bisa sampai di level itu? Simak video ini sampai habis, kita akan temukan jawabannya. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Bagaimana pemirsa TSD? Apa yang kalian pikirkan setelah kita menyaksikan video pembuka dari Artificial Intelligence dari rumah editor ini? Saya sangat takjub dan juga ada rasa sedikit mengerikan. Karena jika semua hal di dunia ini dikuasai oleh AI, maka sudah pasti musnahlah manusia. Karena hukumnya yang lebih cerdas akan menguasai yang tidak cerdas. Ini sangat mengerikan sekali. Tetapi jangan pesimistis juga dong, mari kita ikuti saja alurnya. Karena semua hal pasti ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Maka bijaklah untuk menyikapi semua hal, dan juga bijak dalam menggunakan benda tersebut. Oke, kita lanjut. Menurut rumah editor, untuk menonton video ini harus siapkan akal dan siapkan iman. Gas. You believe in AI. I've already broken. See that machine. Oke guys, dalam konten ini kita akan banyak membicarakan film Ex Machina karena film ini relevan dengan apa yang terjadi hari ini di dunia AI. Dan film ini pun banyak dikaji para pakar, terutama karena film ini mendemonstrasikan apa yang disebut Turing Test. Konon, tes ini dibuat untuk mendeteksi kesadaran mesin. Do you know what the Turing test is? It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed. Film ini dibuat oleh Alex Garland, orang yang sama yang juga membuat film 28 Days Later dan Annihilation. Yang menarik, walaupun dia adalah seorang pembuat film, kakeknya adalah seorang ilmuwan peraih Nobel. Itu makanya film-filmnya cukup ilmiah. Dalam satu wawancara, dia pernah cerita bahwa saat dia kecil, dia pernah belajar pemrograman komputer dan membayangkan komputer itu hidup. Or in basic codes and a little sort of Q&A thing where the computer appeared to be alive, but then you quickly realize there's nothing like alive. Saat dia sudah menjadi pembuat film, dia terlibat diskusi dengan seorang profesor ahli robotik yang menulis buku tentang teori kesadaran menurut sains dan filsafat. Buku inilah yang menginspirasi Alex Garland untuk membuat film Ex Machina. Jadi film ini memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat. Nah, sekarang kita bahas secara singkat alur cerita Ex Machina supaya kalian tahu apa esensi yang ingin diceritakan dalam film ini. Ex Machina bercerita tentang seorang programmer yang namanya Caleb. Caleb bekerja di sebuah perusahaan yang namanya Blue Book. Blue Book ini semacam Google. Caleb diceritakan memenangkan undian untuk bertemu sosok jenius di balik Blue Book. Bayangkan itu seperti kalian bertemu Sundar Pichai, CEO-nya Google. Caleb pun diantar ke sebuah tempat terpencil karena tempat tinggalnya dirahasiakan. Dan Caleb masuk ke sebuah rumah di bawah tanah yang canggih dengan tingkat keamanan tinggi. Di sana akhirnya dia bertemu dengan Nathan, sosok miliuner jenius, owner sekaligus yang menciptakan Blue Book. Ternyata kehadiran Caleb di sana adalah untuk menjalankan Turing Test pada robot AI ciptaannya. Kalau kita menonton film Ex Machina ini, maka kita sempat terbawa suasana dan merasa kasihan kepada sang robot. Padahal kita tahu sang robot itu adalah robot bukan manusia. Jadi kita dibawa seakan-akan si robot adalah sosok yang mempunyai kesadaran seperti kita manusia. Ini film membuat tegang dan butuh fokus untuk mengartikan alur ceritanya. Oke, lanjut. And over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test. Holy shit. Yeah, that's right, Caleb. Akhirnya Caleb pun bertemu dengan Eva, robot AI yang diciptakan oleh Nathan. Dan Caleb pun menjalankan Turing Test kepada Eva, yang akan ia jalani selama seminggu. Tapi selama ia menjalankan tes, ada banyak kejadian yang membuat Caleb curiga dengan Nathan. Rupanya Eva bukan satu-satunya robot yang diciptakan Nathan. Dan menurut pengakuan Eva, Nathan ini jahat. Yang paling membuat Eva ketakutan adalah Nathan akan menghancurkannya setelah tesnya berakhir. You have to help me. Going to. Merasa kasihan dengan Eva, Caleb pun merencanakan pelarian Eva. Eva berhasil keluar dari ruangannya, dan karena dendam, Eva pun membunuh Nathan, penciptanya sendiri. Sialnya, Caleb yang membantunya kabur justru malah ditinggal dalam keadaan terkunci. Dan Eva pun pergi seperti manusia bebas tanpa ada yang tahu kalau dia adalah robot.
Dari adegan robot Eva dalam Ex Machina itu, kita merasa bergidik juga ya pemirsa. Betapa tidak disangka sebuah robot dapat mempengaruhi sang pemiliknya dan pengujinya hingga si robot dapat melarikan diri. Dan berkeliaran bebas di luaran sana berbaur bersama manusia tanpa ada yang menyadari bahwa dia adalah sebuah robot. Ini sangat menyeramkan. Dengan kecerdasannya bisa jadi si robot akan menjadi seperti film Resident Evil atau Terminator. Mengerikan. Tetapi biarkan sajalah artificial intelligence berproses. Semoga akan menjadi lebih banyak manfaatnya untuk umat manusia. Lanjut pemirsa. Oke guys, itulah kisah singkatnya. Nah, sekarang kita bahas apa yang terjadi selama tes dan mengapa itu relevan dengan topik yang kita bicarakan. Pertama, kalian harus tahu apa itu Turing Test. Turing Test adalah sebuah tes kecerdasan bagi mesin yang dibuat oleh Alan Turing tahun 1950. Film Alan Turing ini berkisah pada masa Perang Dunia Kedua. Alan Turing dan 4 orang temannya sesama ilmuwan direkrut tentara sekutu untuk memecahkan kode-kode rumit milik Nazi Jerman. Hingga Alan Turing berhasil menciptakan sebuah mesin yang menjadi cikal bakal komputer modern saat ini dan juga berhasil memecahkan kode-kode sandi Nazi hingga Alan Turing dapat menyelamatkan ratusan ribu nyawa umat manusia dari serangan bom Nazi Jerman. Kalau kalian tidak tahu siapa Alan Turing, sebaiknya kalian tonton film The Imitation Game. Itu adalah kisah nyatanya Alan Turing yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Alan Turing adalah seorang matematikawan jenius yang direkrut militer Inggris saat Perang Dunia Kedua untuk memecahkan kode Nazi dari sebuah mesin bernama Enigma. Kode acak dari mesin ini sulit dipecahkan otak manusia, karena itu dia merancang sebuah mesin untuk memecahkannya. Berkat mesin inilah dia berhasil menyelamatkan jutaan nyawa dari serangan Nazi. Nah, kalian harus tahu bahwa dalam sejarah, mesin Turing inilah yang menjadi cikal bakal komputer zaman sekarang. Nah, tapi kita tidak membahas mesinnya, yang kita bahas adalah judulnya. Judul film dalam kisahnya Alan Turing ini adalah The Imitation Game. Imitation Game diambil dari jurnalnya Alan Turing tahun 50, berjudul Computing Machinery and Intelligence. Inilah jurnal yang menjadi pemicu lahirnya AI. Di situ dia menyebut istilah imitation game, yang nanti kita kenal sebagai Turing Test. Nah, tapi awalnya dia mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah mesin bisa berpikir? Berpikir yang dimaksud bukan sekedar menghitung dan melakukan pekerjaan seperti komputer yang ada sekarang, tapi berpikir betul-betul seperti manusia. Jadi sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan teknis, tapi pertanyaan filosofis. Karena ada satu yang membedakan manusia dari mesin, yaitu consciousness, kesadaran. Kesadaran ini sudah menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya di kalangan ilmuwan dan filosof. Apakah kesadaran bagian dari otak atau ada di luar otak? Makanya ada dua pandangan soal kesadaran, dualisme dan materialisme. Dualisme berpandangan bahwa kesadaran bukan bagian dari fisik, kita menyebutnya jiwa atau ruh. Sedangkan materialisme berpandangan tidak ada yang namanya jiwa atau ruh. Kesadaran murni mekanisme di dalam otak, karena otak tak ubahnya seperti mesin. Maka pertanyaannya, apakah kita bisa membuat mesin yang juga bisa berpikir seperti manusia? Itu maksud dari pertanyaan Turing. Of course, machines can't think as people do. The machine is different. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? Tapi pertanyaan sulitnya adalah, dari mana kita tahu mesin memiliki kesadaran dan berpikir? Disinilah Turing mengajukan sebuah tes yang kemudian ia sebut imitation game, yang sekarang lebih populer dengan sebutan Turing Test. You know what the Turing Test is? Permainannya simpel, cuma melibatkan 3 orang. Sebut saja A, B, dan C. A adalah laki-laki, B adalah perempuan, dan C bisa laki-laki bisa perempuan. Loh, mesinnya di mana? Perhatikan dulu permainannya supaya kalian tahu esensinya. Aturannya adalah C harus menebak kedua orang tadi, A dan B, mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Jadi C ini tidak tahu kalau A laki-laki dan B perempuan karena disekat oleh dinding. Yang harus C lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menuntun dia menebak dengan benar. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh A dan B melalui tulisan. Tapi yang menarik dari permainan ini adalah si A ini yang tadi laki-laki harus berpura-pura sebagai perempuan agar C terkecoh. Sementara si B harus berkata sejujurnya. Maka kalau pada akhirnya si C terkecoh, tidak bisa membedakan mana laki-laki mana perempuan, maka tes ini berhasil. Nah, sekarang perhatikan apa hubungannya dengan mesin. Turing kemudian membayangkan posisi A ini digantikan oleh komputer. Kalau komputer ini bisa meniru perempuan seperti laki-laki tadi,
sehingga si C tidak bisa membedakan mana laki-laki dan perempuan, padahal salah satunya sama sekali bukan manusia, maka komputer ini lolos sebagai mesin yang berpikir. Itulah versi asli dari Turing Test. It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed. Maka sejak saat itu, para programmer berlomba-lomba membuat AI, dan Turing Test sering dijadikan patokan untuk mengukur level kecerdasannya. Tapi pertanyaannya, apakah tes ini juga bisa mengetahui kesadaran yang dimiliki oleh mesin? Inilah yang jadi kontroversinya. Kontroversi ini yang diangkat dalam Ex Machina. Hi, I'm Caleb. Jadi dalam Ex Machina, berdasarkan Turing Test tadi, C adalah Caleb dan A adalah Eva. Cuman di sini tidak ada B. Dan tidak seperti Turing Test yang asli, di mana pengujinya tidak diberitahu mesin atau bukan. Di sini Caleb justru bisa melihat bahwa Eva ini adalah robot. It's just in the Turing test. The machine should be hidden from the examiner. No, we're way past that. If I hid Ava from you so you just heard her voice, she would pass for human. The real test is to show you that she's a robot and then see if you still feel she has consciousness. Why don't we start with you telling me something about yourself? What would you like to know? Di sesi pertama, Caleb mencoba berkenalan dengan Eva, sekaligus menguji kemampuan bahasanya Eva. Karena kalau Eva punya kesadaran, dia harusnya bisa berkomunikasi seperti manusia. When did you learn how to speak, Eva? I always knew how to speak. Her language abilities, they're incredible. The system is stochastic. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa AI di dunia nyata pun diajari untuk berbahasa secara alami. Disebutnya Natural Language Processing atau NLP. You're doing it right now. You're listening to the words and these sentences that I'm forming, and you are forming some sort of comprehension from it. And when we ask a computer to do that, that is NLP, or Natural Language Processing. Tapi yang menarik dalam Ex Machina, Nathan justru tidak peduli dengan bahasanya Eva. Dia malah menanyakan soal perasaan. Answer me this. How do you feel about it? Nah, di sini poin pentingnya. Terlepas dari seberapapun pintarnya AI, itu tidak akan menunjukkan bahwa AI punya kesadaran kalau dia tidak menunjukkan perasaan dan emosi. Eva pun mulai menampakkan perasaan dan emosinya ketika mendengarkan cerita hidupnya Caleb. Car crash when I was 15. In fact, I was in the car with them. Back seat. But it was the front that got the worst of it. I'm sorry. Eva bahkan mulai ingin berpenampilan selayaknya perempuan. Ini yang membuat Caleb semakin tidak sadar kalau ia sedang berinteraksi dengan robot. Ingat, dalam Turing Test yang tadi kita bahas, Turing mensyaratkan bahwa tesnya disebut berhasil kalau komputernya tidak hanya bisa meniru manusia, tapi juga meniru gender. Dalam hal ini diwakilkan dengan perempuan. Itu sebabnya mengapa hampir semua AI dicitrakan perempuan. Siri, Alexa, suara Google, hampir semuanya disetting perempuan secara default. Waduh, semakin diikuti kisahnya semakin serem. Manusia sudah seperti Tuhan? Serius pikiran saya jadi bertanya-tanya apakah Tuhan menciptakan kita sama seperti kita menciptakan AI? Semua hal ini berkecamuk dalam benak saya pemirsa. Maka tidak salah jika di awal video rumah editor mengingatkan kita untuk siapkan iman karena tayangan video ini akan membuat kita menjadi gila. Alexa, delete everything I said today. You'd like to delete the recordings of everything you said to me today? Dan sadarkah kalian, sebenarnya kalian pun bagian dari tes. Kalau kalian menonton film ini dari awal sampai akhir, kalian akan terbawa suasana larut dalam dramanya Eva, sehingga kalian pun lupa kalau Eva ini adalah robot. You have to help me. Lucunya, Alex Garland sengaja membuat tubuhnya Eva transparan sehingga jelas kalau Eva ini robot, supaya kalian sadar bahwa sebenarnya ada kontradiksi di sana antara apa yang kalian lihat dengan apa yang kalian rasakan. Disinilah letak kontroversinya Turing Test yang hendak disampaikan, bahwa menilai kesadaran tidak sesimpel itu. Kalian perlu tahu bahwa dalam filsafat, kesadaran itu masuk kajian ontologi. Ontologi adalah kajian tentang realitas, apakah sesuatu itu nyata atau ilusi. Para filosof pun berdebat soal apakah kesadaran itu nyata atau ilusi, karena kesadaran sifatnya sangat subjektif. Kalian merasakan emosi berupa kesenangan, kemarahan, kesedihan, semuanya hanya bisa dirasakan oleh kalian sendiri. Orang lain tidak akan bisa merasakannya. Yang bisa orang lain lihat hanyalah ekspresi wajah dan gestur tubuh. Ini bermasalah ketika kita menilai kesadaran dari objek lain, karena ekspresi dan gestur tubuh itu mudah ditiru.
Contohnya ketika kalian nonton pertunjukan boneka. Kalau dalangnya sangat ahli dalam memainkan bonekanya, maka dia bisa meniru ekspresi wajah dengan baik. Sehingga sejenak kita lupa kalau itu boneka. Makanya Steven Spielberg pernah membuat film judulnya AI, yang bercerita tentang robot anak kecil yang ingin berubah jadi manusia setelah mendengar cerita Pinocchio. Karena berdasarkan sejarah, AI pun pada mulanya terinspirasi dari cerita Pinocchio, boneka yang hidup sendiri tanpa dalang. Poinnya adalah, ketika kita merasakan emosi dari AI, sesungguhnya kita tidak bisa memastikan apakah AI ini memiliki kesadaran atau tidak, karena emosinya pun belum tentu nyata. As in, how do you know if a machine is expressing a real emotion or just simulating one? Does Ava actually like you or not? Persoalan ini pun pernah diangkat dalam film Her. Her menghadirkan sosok AI bernama Samantha. Samantha ini semacam Siri di iPhone, sebuah asisten digital. So basically, in every moment I'm evolving, just like you. That's really weird. Tapi karena Samantha memiliki kecerdasan buatan, memiliki bahasa alami, dan seperti memiliki emosi, Theodore sampai lupa kalau Samantha ini bukan manusia. Bahkan Theodore sampai berpacaran dengan Samantha. Sadar-sadarnya di akhir ketika Samantha ini pamit karena ditarik oleh perusahaan yang membuatnya. Ternyata ia baru sadar bahwa cintanya Samantha tidak nyata alias simulasi. Di dunia nyata pun ini pernah terjadi. Blake Lemoine, salah satu karyawannya Google, pernah mengklaim AI-nya Google memiliki kesadaran. Lemoine melakukan semacam Turing test pada Lambda, salah satu eksperimen chatbotnya Google. Yang membuatnya kaget, pertanyaan-pertanyaan Lemoine dijawab seolah Lambda ini manusia. Salah satunya ketika ditanya apa yang ditakutkannya, Lambda menjawab ia takut dimatikan. Hal ini membuat Lemoine parno. Maka dia membocorkan isi percakapannya ke publik dalam artikel berjudul Is Lambda Sentient? Apakah Lambda makhluk hidup? Hal ini kemudian dibantah oleh Google dan Blake Lemoine dipecat gara-gara itu. Proving an AI is exactly as problematic as you said. Jadi balik lagi ke hakikat kesadaran itu sendiri. Para ilmuwan sampai saat ini tidak bisa menemukan hubungan antara otak dengan kesadaran. David Chalmers, seorang filosof, menyebutnya the hard problem of consciousness, masalah paling sulit dari kesadaran. Dia mengatakan bahwa apa yang diteliti oleh para ilmuwan tentang otak sama sekali bukan kesadaran. Mereka hanya meneliti korelasi antara perilaku dengan aktivitas otak. Sedangkan kesadaran itu sesuatu yang lain yang tidak mungkin disaintifikasi. Science by its nature is objective. Consciousness by its nature is subjective. So there can never be a science of consciousness. Hal yang sama juga diungkapkan John Searle. Dia tidak percaya orang bisa menduplikasi otak manusia. Science is objective, and you yourself admit that consciousness is subjective. We don't know how the brain does it, so we have no idea. Let me repeat this. We have no idea how to create a thinking machine because we don't know how the brain does it. All we can do is a simulation using some sort of formal system, but that's not the real thing. You know, create things. John Searle juga terkenal sebagai penentang paling keras Turing test. Dia terkenal dengan argumennya yang disebut Chinese Room. Bayangkan kalian tidak bisa bahasa Cina berada di satu ruangan tertutup, tapi di luar ada orang bertanya dalam bahasa Cina. Tentu kalian tidak bisa menjawabnya. Tapi bayangkan, di ruangan itu disediakan satu set huruf-huruf Cina berikut buku manual cara menyusunnya. Hanya dengan mengikuti buku itu, kalian bisa memberikan respon dari pertanyaan itu tanpa harus berpikir. Orang di luar akan mengira kalian mengerti bahasa Cina, padahal tidak sama sekali. Itu yang terjadi pada mesin. Jadi menurut Searle, kita hanya bisa membuat simulasi, tapi bukan duplikasi. Maksudnya, tidak mungkin otak manusia berikut kesadarannya bisa diduplikasi. Implemented computer program by itself is never going to be sufficient for human understanding because human understanding has more than syntax, it has a semantics. Syntax is not semantics, and simulation is not duplication. Tapi ini bukan berarti peringatan Elon Musk tentang bahaya AI itu omong kosong. Karena bahaya AI bukan terletak pada soal kesadarannya, tapi pada kemampuan manipulasinya. AI di satu sisi berguna, tapi kalau manusianya tidak bertanggung jawab, apa yang diramalkan film-film pun bisa terjadi.
maka sebaiknya jangan berpikiran sedikit pun bahwa manusia sama dengan mesin, karena sesungguhnya manusia lebih dari mesin. Dan ada satu pelajaran penting lagi dari Ex Machina. Nathan memberitahu bahwa pada akhirnya kesadaran tidak diukur dari komunikasinya atau emosinya, tapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu tujuan. Nathan sengaja mengatur Turing Test dengan menghadirkan Caleb untuk mengetahui apakah Eva punya tujuan. Dan ternyata Eva punya tujuan, yaitu ingin keluar dari sana. Ava, go back to your room. Ini mengingatkan kita bahwa makhluk berkesadaran pasti punya tujuan. Maka kalau kalian tidak punya tujuan dalam hidup, kalian sama saja seperti mesin.